tadi ada yang mau ngasih penghargaan buat Kiai Khalil. Apa? Kiai Hadratus Syekh. Ngasih penghargaan. Kan ada satu orang pribumi yang ngomongin bisikin si Belanda terus ini. Itu kayak ingat satu nama gue. Iya. Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap menjadi terang benderang. Sudah waktunya kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain agar lebih luas pengetahuanmu. Maka kaum perempuan juga harus pintar. Sopo sing wani ngawayah kiblat? Sopo meneh nek ora dahlan? Yaya nyaran. Nek wis suwi ngilmu agama, ayo padha langti ngamalno. Saya janji akan menyusun rencana yang lebih besar lagi, Tuan. Deres doyo. Langgar iki langgar kiai kafir. Kudu diambruk. Boleh sama ini? Balik, Pak! Dalam situasi seperti ini, wajib hukumnya bagi kita mempertahankan hidup. Ojo meneng wae kaya ngono kuwi Dahlan. Orang hijrah, Pak. Semoga tongkat ini kelak akan menjadi bedil yang berguna untuk melawan. Mari kita berjuang. Allahu Akbar. Insya Allah kalian akan menjadi mundirul kaum satu saat. Itu kalau Bunda Nino bilangnya ini,
Di film ini kita bisa mempersonifikasikan orang-orang sekarang. Bener. Dan tadi ada Benang merahnya terakhir. ada dua tadi kayak Bagaimana meruntuhkan dikdaya oligarki itu. Benang merahnya terakhir. dan tadi ada yang mau ngasih penghargaan buat Kiai Khalil. Apa? Kiai Hadratus Syekh ngasih penghargaan. Kan ada satu orang pribumi yang ngomongin bisikin si Belanda terus ini. Itu kayak ingat satu nama gue. Iya. Gue sebut ya, bodo amat. Gue sebut. Itu sama pikiran saya waktu nulis skrip. Bener-bener sama. Gue bener-bener. Tapi tolong jangan disampaikan di podcast ya. Jangan. Please dikat. Siap. Jadi alhamdulillah, tapi terima kasih Mas Sigit. Izinkan saya nanti untuk mereaksi film itu. Tapi biasanya saya kalau mereaksi itu Mas Sigit, biasanya tanpa catatan. Tapi kali ini saya dengan artinya saya selesai film tadi air mata yang keluar dan tanpa disuruh itu Fatihah buat para ulama dan yang paling utama Mas Sigit terima kasih makin membuat saya percaya untuk semangat berjihad. Amin. Makin Indonesia nggak boleh lagi dilepas. Itu dulu udah berjuang begitu, ini sampai di kita nih. Jangan mau dilepas lagi gitu. Harus merdeka kita. Ya. Nanti kalau udah tayang ini bagi saya. Oke, nomornya nanti gua save. Udah ini prolognya aja dulu guys ya. Berarti ini sekaligus pembukaan ya. Kalian habis gini akan lihat bagaimana reaksi gua sama film itu. Kalian harus tonton. Dah. Oke guys, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana film tadi menurut gue, di sono tuh mereka lagi makan. Mereka itu kelompok YouTuber dari UI Watch, ya, ada Lenny, ada Mas Haji, yang satunya gue nggak tahu siapa. Langsung kita datangin aja. Tapi ngopi dulu gue ya. Gimana menurutnya film tadi? Dah. Nih. Langsung aja kita todong, nggak pakai janjian. Nih pegang dulu mic-nya. Iya kan nodong ya. Apa tuh? Iya kan tadi kita nobar nih. Film itu. Menurut Mas Haji sendiri gimana film itu? Film itu ya mohon maaf ya Pak Sigit, dari kualitas teknik sih agak nanggung ya mungkin karena budget lah. Kayak misalnya green screen-nya nggak bersih gitu ya. Terus dari sisi wardrobe ya, baju-bajunya terlihat baru dan bagus, padahal harusnya nggak kayak gitu, dan banyak yang nggak nyeker. Harusnya kan di masa-masa itu setahu gue sih nyeker ya, kebanyakan orang termasuk kiai-kiai juga pada nyeker. Tapi overall ternyata bukan teknis yang dikedepankan dari film itu, tapi pesannya. Jadi emang pesannya sangat menyentuh sih ya, bahwa intinya apa ya? Bahwa emang besar sekali peran dua ormas Islam ini, Muhammadiyah dan NU, dalam membangun pergerakan nasional, dalam membangun semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa itu gitu. Jadi kalau gue lebih fokus akhirnya, secara teknis kualitasnya menurut gue kurang, tapi secara konten message-nya itu kuat banget gitu. Ada yang bikin Mas Haji kaget nggak? Ternyata dulu sejarahnya begini ya. Ada nggak itu momen-momen? Nggak ada. Berarti udah tahu sejarahnya kayak gitu. Emang dia bener kok kayak gitu semua. Ya bener ya. Gini Mas Haji, tadi gua ngeliat nih ya, ini juga mau gua bahas nanti. Ternyata sejarah itu berulang kayaknya ya. Mudah-mudahan. Roda ya. Jadi yang Mas Haji lihat persamaan dulu itu yang lagi diperjuangkan sama dua tokoh ini, dan keadaan sekarang apa nih? Ya penjajahan ya, kalau dulu kan penjajahannya jelas ya, Belanda gitu kan, dan bisa jadi orang-orang Indonesia pada saat itu merasa tidak sedang terjajah. Ya, mereka merasa mungkin menir-menir Belanda itu atasan mereka aja biasa. Kayak sekarang kita menganggap misalnya, mohon maaf ya, dari suku yang sana yang matanya sipit itu sebagai atasan kita, padahal bisa jadi itu sedang menjajah kita. Gitu. Jadi kemudian kan tadi kan Belanda itu, yang menir-menir Belanda itu memerintahkan si preman-preman itu misalnya untuk membakar pesantren Tebu Ireng kayak gitu. Ya gue pikir ini nggak jauh beda deh kayaknya. Terus didiskreditkan, difitnah si dua santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dituduh mencuri kan, terus sampai dibakar pesantrennya. Ini lah nih kok jadi mohon maaf ya, jangan sama kayak FPI. Nggak, kayaknya berulang ya sejarahnya. Ada pesan-pesan nggak buat ini subscriber Babel? Guys, jangan lupa ya, jangan lupa. UI Watch di subscribe ya. Gua bingung channel gua apa. Jadi pesan untuk channel Babe Aldo tetap cerdas, tetap santuy, tetap ngopi dan tetap kritis ya, dan bantulah Babe Aldo ini. Dia sebenarnya banyak kesulitan, tapi dia nggak pernah cerita. Nah itu.
Enggak sulit. Bukan hanya sekedar subscriber, tapi penontonnya juga harus lebih banyak lagi. Gitu ya. Kalau menurut abang namanya siapa? Efzar. Efzar, agak jauh dikit mic-nya biar nggak anu. Oke, kalau menurut Mas Efzar sendiri, film tadi gimana? Benang merahnya memang sangat real dengan kondisi sekarang. Gitu ya? Persis 100% dengan kondisi sekarang di situ. Makanya dulu kolonial, mengapa Mataram sampai dibelah 4? Iya. Itu tipikal mental pejabat. Saat ini juga sama jadi jongos. Oh gitu. Iya. Itu benang kusut, benang merahnya dari sejarah Indonesia yang dibangun sama dua tokoh bapak bangsa Indonesia yang luar biasa dari ulama. Iya. Dia berteman sejak kecil, mondok bareng-bareng. Iya. Terus dia mendirikan sama-sama, yang satu mendirikan sekolah moderat karena ada di kota urban city. Iya, Pada saat urban, itu Jogja iya. udah menjadi urban city. Iya. Sementara sahabat baik ya di Jombang, Tebu Ireng, itu kan di kampung. Iya. Jadi yang harus digaris bawahi adalah jangan membesar-besarkan perbedaan. Iya. Bangsa ini bisa hadir, bisa besar, bisa berdiri karena adanya satu pemikiran. Contoh waktu itu kayak Sumpah Pemuda. Iya, benar. Jong apa menjadi satu kesatuan, menjadi satu tanah air, satu Indonesia. Benar. Itu inti dari pesan film itu adalah yaitu apa? Bagaimana kita jangan membeda-bedakan masalah baik kayak hilafiyah atau apa, tapi kita bangun visi misi bagaimana bangsa ini bisa menjadi berdaulat kembali. Amin. Ya. Thank you. Tadi juga ya di film tadi ini perlu nih, gue mau minta pendapatnya Leni, karena gue ngelihat tadi ada ibu dari Mbah Hashim. Itu sosok yang beberapa kali itu. Ya itu kadang-kadang ibu ya suka begitu. Kok mondok terus anak, kok jauh gitu ya. Naluri seorang ibu. Nah sekarang gue mau nanya nih, menurut pendapat seorang ibu yang anaknya 4, nah ya gimana Pak? 5. Iya 5. Yang satu kembar gue ngitungnya 4. Silakan Mbak Leni. Biasa kalau ibu kan kayak gitu ya, dengan perasaan dia mikirnya kan kalau untuk diasramakan atau boarding school itu, waduh kalau terlalu dini terus nanti kapan sama orang tua gitu kan, terus kapan nanti ada di keluarga, nanti tahu-tahu udah nikah aja gitu. Tapi ya dari situ ada pesan juga, ya jangan khawatir sebenarnya untuk para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren gitu sebenarnya. Enggak. Ini kan anak 5 nih. Ya. Kira-kira setelah nonton film tadi ada sedikit, oh iya kan mau mesantrenin anak gua gitu. Ada ya? Ada. Ingin nanti untuk yang adik-adiknya ya sebenarnya abang kakaknya udah sempat. Ini kan gini nih. Ini kan sekarang sekolah kudu vaksin, kudu ini ya kan. Nah, ya ke situ lagi gue ya. Ada. Nah, itu itu pengecualiannya. Waktu itu kan anak-anakku sempat di pesantren, Be. Tapi karena ternyata di sana mewajibkan untuk vaksinasi itu, makanya kami tarik lagi. Oke, gitu ya. Jadi kami sedang memilih-milih lagi nih mana yang lebih moderat lah dalam hal itu ya. Gitu. Jadi ada ya cita-cita untuk anak jadi pesantren? Ada, ada pasti. Nah sekarang guys, udah ini kita minta Mas Haji, terima kasih ya. Thank you, ini UI Watch semua ini. Ya, ini lulusan UI, kalau gua lulusan SMA, ya. Tapi diundang sama UI. Yang namanya intelektualitas itu nggak melihat latar belakang pendidikan kayak apa. Siap, sepakat gue. Kalau gue nih, dari gue rangkum dari semua ini, yang bikin gue menangis itu scene terakhir. Gue sampai nangis itu. Oh, itu sepakat. Itu gue keluar air mata. Kenapa? Seruan. Karena di situ semua edukasi, semua perjuangan, pembelajaran awal Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan di situ. Giliran kembali. Ya, itu akhirnya bentuk pengaplikasian apa yang sudah dipelajari apa? Jihad. Semangat jihad untuk melawan kezaliman. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyuruh, memerintahkan, memfatwakan anak muridnya untuk jihad dengan pekik takbir. Jadi kalau di zaman sekarang
Seperti kata Ibu Unsur Maria tadi, Profesor Unsur Maria, kalau ada Islamofobia, mereka lupa apa? Bung Tomo Allah Akbar. Nah, enggak, mereka lupa apa bahwasanya bangsa ini merdeka karena jihad. Dan gua bisa garis bawahi lagi nih, kalau ada yang Islamofobia, jangan-jangan mereka termasuk penjajah. Karena di zaman itu yang Islamofobia itu penjajahnya, Belandanya yang Islamofobia. Pesantrennya, menir-menirnya itu Islamofobia. Dan selalu ada londe ireng, pengkhianat bangsa. Jadi bisa gue catat di sini, minta maaf dari film itu, gue melihat bahwasannya sejarah berulang, penjajahan masih ada, pengkhianat bangsa masih ada, Islamofobia masih ada, tapi insya Allah pejuang Islam juga masih ada untuk rakyat Indonesia. Itu aja dari gue, guys. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa ditonton filmnya Jejak Langkah Dua Ulama. Oke, guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.